Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabella Elviliana, NIM 1920201045 dari kelas PGMI 02 angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan media pembelajaran yang saya gunakan. Media pembelajaran yang saya gunakan ialah media visual proyeksi. Di mana media visual proyeksi ini adalah media yang berbasis gambar dengan visual yang ditampilkan melalui PPT, video, atau animasi lainnya dengan bantuan laptop atau proyektor. Nah, di sini saya menggunakan PPT sebagai alat bantu media pembelajaran visual yang saya buat, dan dibantu juga dengan video yang saya buat melalui Anime Maker, yaitu situs untuk membuat media video pembelajaran. Baik, selamat menyaksikan. Sebelum saya menampilkan medianya, saya akan memberitahu dulu bagaimana pembuatan atau cara pembuatan dari media visual proyeksi yang saya buat. Di sini pertama saya menggunakan PowerPoint. Ini PowerPoint. Nah, lalu memilih desain yang mana yang akan saya gunakan sebagai layar agar media yang saya gunakan terlihat lebih menarik. Nah, contohnya saya menggunakan tema yang ini. Nah, lalu kita ketik di sini judul materi yang ingin kita gunakan di dalam media visual proyeksi yang saya gunakan. Nah, di sini sudah membuat judul. Lalu ketika kita ingin membuatnya terlihat lebih hidup, kita gunakan transisi layar dan animasi untuk membuat tulisannya lebih menarik. Dan bisa juga kita mencari pemanisnya atau penghiasnya seperti gambar-gambar mengenai dongeng. Kita mencarinya di sumber internet. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam layar slide PowerPoint sebagai media visual proyeksi yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita mencari materi yang mengenai materi media kita di dalamnya. Di sini kita mencari materi yang akan kita masukkan ke dalam media visual proyeksi yang akan kita gunakan. Tadi kan saya memilih materinya mengenai struktur dongeng. Nah, di sini banyak referensi materi yang bisa kita gunakan. Nah, kita buka linknya, lalu kita ambil poin-poin pentingnya saja untuk dimasukkan ke dalam slide. Seperti itu. Lakukan lagi jika ingin terlihat
menarik PPT-nya menggunakan animasi dan transisinya. Nah, setelah jadi, medianya akan menjadi seperti ini. Nah, ini media visual proyeksi yang sudah saya buat menggunakan PowerPoint. Nah, bisa dilihat. Ini media visual proyeksi yang berbasis PPT. Nah, jika ingin menambahkan musik, itu bisa sekali untuk terlihat lebih menarik lagi dalam penggunaan media visual proyeksi. Medianya terlihat menarik, bukan? Nah, itulah beberapa slide yang ada di dalam media visual proyeksi yang saya gunakan. Nah, di sini juga berisi mengenai materi-materi mengenai dongeng. Nah, setelah materi-materi, di sini juga ada video pembelajaran yang telah saya buat melalui Anime Maker. Nah, penggunaan Anime Maker ini sangat mudah dan tidak perlu menggunakan aplikasi karena bisa melalui situs website. Nah, ini video. Nah, ini bagian slide mengenai video penjelasan pengertian dongeng. Ayo kita simak ya. Nah, ini video yang saya buat melalui Anime Maker. Nah, singkat dan jelas ya. Selanjutnya, ini masih mengenai penjelasan materi. Tuh, ini ada penjelasan mengenai struktur dongeng. Di sini ada unsur dari dongeng. Nah, unsur intrinsik, ekstrinsik dari dongeng. Ini ciri-ciri dongeng. Ini pembagian jenis-jenis dongeng, dan ini salah satu contoh dongeng, yaitu dongeng Keongmas. Nah, setelah itu saya juga menambahkan video animasi dongeng fabel. Nah, ini salah satu video animasi dongeng fabel yang saya ambil dari sumber YouTube mengenai kancil dan buaya. Yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang.
Ah, iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi, Kancil. Selamat pagi, Berang-berang. Jalan-jalan, Kancil. Iya, Kura. Hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat Kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, Kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, kan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya menggunakan bagaimana saya membuat media visual proyeksi ini. Baik, di sini saya akan mengimplementasikannya kepada peserta didik. Bagaimana saya mengaplikasikan media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di sini Ibu perkenalkan dulu. Ibu adalah Ibu Sasa Bella Elviliana, bisa dipanggil Ibu Sasa. Di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai struktur dongeng. Nah, di sini kita akan belajarnya menggunakan media visual ya. Nah, media visual yang Ibu gunakan yaitu media visual proyeksi. Nah, di sini kalian sudah lihat kan? Ada gambar-gambar dan tulisan. Nah, baik. Kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Wah, mengenal dongeng. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Wah, cantik banget kan? Seru nggak belajarnya kalau kita menggunakan media seperti ini? Nih, materi dongeng. Ada apa? Pengertian, struktur, unsur, ciri-ciri, dan jenis dongeng. Nih, pengertian dari dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu cerita fiksi atau cerita hayalan. Lanjut kita ke slide berikutnya. Baik. Nah, ini slide selanjutnya. Sini ada video mengenai pengertian dari dongeng. Ayo kita simak.
Nah, ini aplikasi yang sudah Ibu buat mengenai pengertian dongeng. Nah, itu cuplikannya. Sini kita lanjut ke slide berikutnya mengenai struktur dongeng. Ini unsur dari dongeng, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di sini ada ciri-ciri dongeng. Kalian bisa lihat. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis dongeng, ada myth, sage, fabel, legenda, jenaka, pelipur lara, dan sebagainya. Nah, di sini ada dongeng Keong Mas. Siapa yang tahu itu bagaimana dongeng dari Keong Mas? Kalian bisa baca ya di sini bagaimana cerita dari Keong Mas. Kita lanjut. Nah, di sini ada dongeng animasi fabel. Nah, ini slide terakhir. Nah, dengan berakhirnya slide ini, maka berakhir pula pembelajaran kita. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itulah implementasi bagaimana cara saya menyampaikan media visual proyeksi ini kepada peserta didik. Jadi di dalam media visual proyeksi ini saya menggabungkan antara materi-materi dengan animasi serta video yang dapat mendukung pembelajaran agar terlihat lebih menarik. Kelebihannya, pembelajaran ini dapat digunakan dengan mudah karena bisa menggunakan PowerPoint yang ada di laptop. Terus kelebihannya, penggunaan media visual ini lebih merangsang pembelajaran itu terlihat menjadi lebih menarik, dan pemikiran anak akan lebih luas dari segi kognitifnya dan psikomotornya, juga dari aspek kognitif afektifnya, dan juga dari aspek afektifnya yang ada pada peserta didik. Baiklah, itulah media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu menggunakan media visual proyeksi untuk memenuhi mata kuliah dari media pembelajaran, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Siti Fatima, MPDI. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.